Pada tutorial kali ini kita akan membicarakan masalah sistem informasi timbangan. Beberapa usaha yang terlibat dalam proses penimbangan seperti ram sawit, pengepul, batu bara, dan gudang yang intinya adalah prosesnya membutuhkan penimbangan, maka sangat dibutuhkan yang namanya sistem informasi timbangan yang saya berikan nama dengan ISS, Integrated Scale System. Di mana intinya adalah sistem ini dapat membaca nilai indikator dan menampilkan pada aplikasi. Selanjutnya data diolah atau diproses baik untuk barang masuk maupun barang keluar. Langsung saja kita lihat apa saja fitur yang telah dikembangkan. Yang pertama tentunya kita masuk menggunakan login, artinya tidak semua karyawan nantinya dapat menggunakan aplikasi, melainkan adalah karyawan-karyawan yang terdaftar yang dapat menggunakan aplikasi ini. Sebagai contoh, saya akan login menggunakan username ini, kemudian dimasukkan password, maka secara otomatis akan masuk di menu utama. Pada menu file terdapat beberapa fitur ya, seperti nanti kita bisa mengganti password, kemudian ada juga profil PT-nya, kemudian ada koneksi timbangan. Nah, ini adalah konfigurasi serial ya. Konfigurasi serial antara laptop atau PC dengan timbangan atau indikator ya. Kabel antara PC atau laptop ke tabel indikator. Konfigurasi ini dapat diatur berdasarkan tipe timbangan yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, setelah kita memastikan sistem kita terhubung dengan indikator, maka nanti secara otomatis ketika ada beban yang berada di timbangan, maka akan ditampilkan pada aplikasi ini. Namun sebelum kita masuk ke transaksi, harus kita perhatikan terlebih dahulu beberapa data master. Sistem ini juga mengelola data pelanggan. Di sini kita nanti bisa menginput data pelanggan, termasuk rekeningnya, nomor rekening ya. Kemudian kita juga bisa merekap data barang. Data-data barang yang biasa dilakukan untuk transaksi, dan juga ada data aset. Nah, data aset ini berguna misalkan ketika kita menjual barang atau mengeluarkan barang menggunakan mobil kita sendiri. Atau bisa aja kita melakukan pembelian barang tetapi statusnya kita yang menjemput ke pelanggan. Nah, nanti di sini ada statusnya nih, ada tersedia dan tidak tersedia. Jika statusnya di sini tidak tersedia, artinya mobil ini sedang keluar. Apakah itu menjemput barang atau mengantar barang. Selain itu juga sistem ini juga membantu ya, dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kapan tanggal jatuh tempo pajak, kapan tanggal kirnya. Selanjutnya kita melihat bagaimana transaksi itu sendiri. Baik, yang pertama adalah registrasi. Kemudian ada timbangan masuk. Dalam proses bisnisnya mungkin nanti antara registrasi dan timbangan masuk itu dapat dibagi. Apakah nanti ada user yang melakukan penginputan di registrasi, atau registrasi dan timbangan masuk ini diproses oleh satu orang, itu tidak masalah. Itu tergantung dari cara penerapan. Baik, yang pertama registrasi. Misalkan ada yang mengantarkan barang ke kita, misalkan dari PT Hasrindo. Tekan enter, kemudian kita bisa cari nih, apakah statusnya antar atau jemput, yaitu diantar. Kemudian kita isikan nomor polisinya, misalkan BM2353HT. Nah, ini jika mobilnya adalah berasal dari mobil pelanggan. Tapi jika nanti mobilnya mobil kita yang kita menjemput, kita bisa mencari di sini. Nah, di sini ada button cari. Button cari ini artinya kita nanti menggunakan mobil aset kita, menggunakan inventaris kita sendiri. Nah, selanjutnya selain itu, pada form ini juga kita bisa menginput pelanggan baru. Misalkan tadi ketika kita cari PT Hasrindo, dia belum terdaftar di daftar pelanggan kita, maka kita bisa menginput pelanggan baru. Selain itu nanti sistem ini juga bisa menerapkan RFID. RFID ini untuk mempercepat proses pencarian data. Ketika supir datang ke perusahaan kita, tinggal scan, maka datanya akan tampil secara otomatis. Baik, saya akan lanjut ya. Tadi saya sudah mengisikan nomor polisinya BM2353HT. Saya tekan enter, simpan. Oke, sekarang sudah masuk nih data pendaftaran di tabel ini. Jika data ini masih tampil di form ini, artinya transaksi
kode timbangan dengan 21.10.11.001 ini belum selesai. Artinya dia masih dalam tahap proses. Nanti jika sudah hilang, maka itu sudah selesai. Sebagai informasi juga kode timbangan ini ada artinya ya. Yang pertama 21. 21 ini adalah tahun, 10 adalah bulan, 11 ini adalah tanggal. Sedangkan 002 ini adalah urutan pada hari ini. Sehingga nanti untuk hari esok dia akan mereset kembali ke 001. Baik, kita akan memproses data yang ini. Data yang ini kita masuk ke timbangan masuk. Di bagian timbang masuk, kita tinggal klik call. Klik call, maka secara otomatis transaksi tadi akan dipanggilnya. Dipanggil, maka nanti pelanggan, kota, nomor polisi ini akan masuk secara otomatis. Kita bisa pilih. Oke, masuk secara otomatis ya. Nah, di sini terdapat dua proses. Yang pertama, apakah di perusahaan itu nanti ketika ada muatan, apakah hanya satu barang? Jika satu barang, kita bisa menggunakan satu timbangan saja. Tetapi nanti jika lebih dari satu barang, katakanlah 2 atau 3 barang, nanti kita bisa menggunakan timbangan kedua, timbangan ketiga. Artinya, meskipun satu muatan itu terdiri dari beberapa barang berbeda, dia dapat diproses melalui aplikasi ini. Saya akan contohkan misalkan ada 2 barang ya. Yang pertama misalkan karton. Nah, nanti yang dinilai weight yang di sini 1760 kg ini diproses secara otomatis. Diproses secara otomatis hasil dari koneksi pada indikator. Ini karena saya mencobanya tidak ada indikatornya, maka saya buat statis. Tapi nanti ini akan otomatis ya. 1760 ini akan otomatis. Saya akan timbang, kemudian simpan. Oke, brutonya 1760. Kemudian ini kan ada muatan ya. Mobil tadi lewat ada muatan sudah ditimbang. Kemudian ketika dia kosong, kita timbang lagi untuk memperoleh nilai tara. Timbang, simpan. Oke. Jadi brutonya 1760, taranya 760, netonya 1000. Ini jika statusnya satu barang satu ya, maka proses sudah selesai. Saya akan coba misalkan barang kedua. HVS putih. Saya akan timbang. Simpan 1760, timbang, simpan 850. Artinya sekarang satu transaksi, ya kode timbangan ini 001, ternyata ada 2 barang. Ada karton maupun HVS putih. Oke, sampai di proses ini sebenarnya udah selesai. Kita melakukan proses penimbangan. Dan jangan lupa kita harus klik check out. Ketika kita klik check out, artinya kita menandakan transaksi ini selesai. Sehingga nanti akan hilang di registrasi ini. Ini masih ada ya, masih ada di timbang masuk. Kalau kita call juga masih ada. Oke, kita akan klik check out. Nah, ketika kita klik check out, maka akan muncul stroke. Stroke ini nanti dapat dicetak menggunakan printer kasir sehingga dapat diberikan ke supir atau orang yang mengantarkan barang. Oke, kita akan lihat ke registrasi. Oke, kita perhatikan ternyata hilang ya. Ketika transaksi di sini sudah hilang, artinya proses itu sudah selesai. Selain itu, pencetakan stroke juga bisa dilakukan di bagian registrasi. Tinggal klik ini ya, klik button cetak, kemudian kita pilih nomor registrasi, kita klik cetak stroke. Seperti ini. Artinya nanti untuk pencetakan stroke ini tergantung apakah di bagian timbangan atau di bagian registrasi. Semua itu sifatnya opsional. Kita juga bisa melihat nanti transaksi masuknya. Kita bisa melihat laporannya per harian, bulanan atau tahunan. Sebagai contoh kita ambil tahunan. Kita pilih tahun 2021, kita klik view, muncul satu transaksi ya, karena kita cuma mencoba satu data. Kemudian kita cetak rekap, oke, maka muncul hasil rekapannya. Sedangkan jika kita cetak detail, maka akan muncul berapa bruto tara neto pada timbangan ke-1 atau timbangan kedua, serta harga. Bahkan jika ada potongan juga akan muncul. Data barang juga bisa dicetak, data pelanggan bisa dicetak, data aset juga bisa dicetak. Selanjutnya nanti ada juga untuk transaksi timbangan keluar. Mungkin kedepannya akan diselesaikan untuk proses timbangan keluar. Saya kira demikian.